Bagaimana para saksi? Semoga kamu betah di sini. Semoga ibu kamu nggak mimpi-mimpi buruk lagi. Gimana tinggal di pondok mertua indah? Sejauh Semua membekali diri. Dan sebetulnya kalau kalian perhatikan bahwa di sini kan begini, mulai cerita ini saya dapat dan akhirnya dari cerita yang dapat itu kita lakukan riset. Kenapa cerita ini penting? Kita tahu ada gangguan dasim dalam rumah tangga, tapi kadang-kadang juga dasim ini kan tidak random aja gitu mengganggu keluarga. Nah, jadi hal yang menariknya di sini adalah siapa sebetulnya dasim itu sendiri, siapa personifikasi dari dasim itu sendiri. Nah, kalian yang sudah tahu, dia saja belum tahu. Saya belum tahu akhirnya Pak. Jadi tolong jangan kasih tahu teman-teman, ya kan? Karena itulah yang akan menjadi experience penonton yang kita harapkan. Di sini saya menganggap para penonton ini adalah subjek yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai. Kita memberikan tontonan ini di mana kalian menjadi subjek. Kalian sudah mengerti cerita ini dan kalian sudah tahu rahasia cerita ini. Tolong itu menjadi rahasia kalian dulu. Misteri ini biarlah menjadi pengalaman menonton teman-teman yang lain, karena film ini memang sesuatu yang sangat unik ya menurut saya. Jadi diceritakan kepada Pius Arif, belum datang ya Pius Arif? Belum datang Pak. Ya kan? Kemudian ditulis skripnya, dan di tengah perjalanan kita juga meminta Lela yang kita udah tahu, beliau sebagai penulis horor yang udah mumpuni untuk menjadi skrip dokter, dan akhirnya malah skripnya juga disempurnakan oleh Kinanti Rona yang menjadi sutradara karya ini sih nggak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi Ibu nggak suka buka korden. Ibunya Mas Arman tuh kayak nyimpen sesuatu gitu. Sama baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, jangan capek-capek. Cerita yang dibawakan oleh suami istri ini dan ikut menerka-nerka sebenarnya apa sih yang mereka alami gitu, gangguan seperti apa, dan seperti konsep dasim itu sendiri gitu yang merupakan sosok pengganggu jin atau bisa personifikasi dalam bentuk manusia gitu. Nah itu kita coba desain dan akhirnya jadilah cerita di film dasim ini gitu sih kurang lebih. Sama jangan banyak pikiran. Tumben, Bu Lastri ngadain pengajian kayak gini. Tobat, Salah satu tugasnya itu kan mengatur alur ceritanya biar bisa dinikmatin penonton, sehingga penonton itu tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek. Maksudnya dengan kegangguan pikiran dan juga kegangguan perasaannya gitu. Kegangguan pikiran dengan menebak-nebak ini siapa yang mencuri kitab tersebut di pesantren yang sudah di lock sama kiainya gitu kan. Terus siapa yang mengirim dasim kepada keluarga ini gitu. Kemudian juga ketergangguan secara emosi atau perasaan, gimana perasaan keluarga Salma ini gitu. Kemudian juga penonton bisa merasakan, sehingga kalau misalnya itu terjadi sama keluargaku gimana kayak gitu. Saya dengan alur cerita horor tapi juga dramanya juga kuat juga gitu. Kalau misalnya horor itu kan juga kita di editing juga mengatur posisi jump scare-nya, gimana harus masuk, gimana harus ngagetin gitu. Nah, ini saya pakai tempo ke-6 untuk jump scare-nya di film ini. Karena rata-rata kalau penonton film Indonesia itu kalau misalnya 1, 2, 3 pasti hantunya muncul gitu kan, tebakan. Iya, iya benar-benar ngangguk-ngangguk semua. Cuma saya coba tipu, ke-6, nggak ke-3. Kayak kecenderungan kalau misalnya kita penonton film Indonesia horor itu kan 1, 2, 3 gelap mata dia. Iya. Maksudnya apapun yang kita buat itu nggak terlihat. Ketika 3, 4,
nggak ada apa-apa kok. Dia akan buka mata. Iya, benar. 5, 6, glare. Udah. Terjadi benar ya kena ya. Luar biasa. Berarti memang dibikin. Selama Bibi tinggal di sini, Bibi pernah ngerasa ada yang aneh-aneh nggak? Sama masih sering diganggu di rumahnya Mas Arman. Nanti Pak dibantu dengan air doa dan Menurut aku pas pertama kali baca skripnya aku sangat-sangat penasaran kalau aku dapat karakternya gitu. Karena pas aku baca karakter Salma ini sangat kompleks, layernya banyak banget. Bayangin dia sebagai seorang istri yang baru menikah, terus punya anak, lagi hamil, apalagi masih awal-awal kehamilan. Jadi kan kita tahu kalau, aku baru tahu akhirnya karena aku juga belum pernah hamil. Saat aku melakukan riset, oh ternyata memang awal-awal kehamilan tuh ibu tuh sangat-sangat kompleks gitu emosinya. Jadi itu yang sangat-sangat aku riset di awal. Terus juga konfliknya juga nggak cuma sama suaminya, tapi ternyata juga sama ada mertuanya, sama banyak hal yang menurut aku itu menjadi layer-layer emosi yang sangat menarik untuk aku mainkan. Yang kolaborasi. bacaan-bacaannya. Perempuan yang pakai baju merah itu siapa, Mas? Kenapa sih kamu tuh nggak pernah cerita sama aku tentang perempuan itu? Makin kesini tuh kamu ngomong makin yang enggak-enggak. Gak usah ngebahas yang lain. Arman capek, Sal. Iya, capek selingkuh, Bu. Kamu ada hubungan apa sih sama... Posisi Arman itu sangat berat menurut saya, entah secara karakter ataupun in real life. Buat teman-teman semua juga saya rasa bukan hal yang mudah untuk ngatur atau membagi rasa cinta dan kasih sayangnya antara istri dan juga ibu. Menurut saya itu poin yang cukup berat. Dimana dia sangat mencintai istrinya dengan segala sensitivitas karena dia baru hamil, awal-awal kehamilan gitu ya, ada perubahan emosi dan lain-lain, sedangkan di sisi lain dia juga harus menjaga perasaan ibunya. Jadi mungkin dibantu juga pastinya dengan workshop, dengan survei, nanya ke mereka yang mungkin pernah mengalami suami-suami di luar sana, teman-teman saya yang sudah menikah misalkan, atau kakak ipar dan lain-lain, kayak gimana sih reaksinya kalau memang ibu kita tuh ada kecemburuan. Dan itu memang sebenarnya adalah hal yang mungkin wajar. Apalagi di sini Arman kan anak tunggal ya, jadi pastinya ada rasa kecemburuan antara ibunya pada saat anaknya tiba-tiba kok udah gede aja, udah married dan lain-lain. Jadi ya dari situ sih ya nge-build emosinya. Kalau Dika, yang namanya supplier tuh di toko. Kalau dia mau nganter ke sini, berarti ada maunya. Aku nggak pernah ya minta dia datang ke sini. Kamu nggak pernah nolak juga kan? Kitab Samsyul Ma'arif ini disegel di pesantren agar tidak ada orang yang menyalahgunakannya. Tapi sudah ada yang mencurinya. Pengalaman saya ya, setiap proyek yang saya jalankan, saya selalu nikmatin karena saya bertemu dengan teman-teman baru, dengan karakter-karakter baru, dengan suasana baru. Jadi selalu menjadi suatu kenikmatan buat saya menjadikan berkah dan juga pelajaran. Jadi ya nggak usah panjang lebar, intinya adalah saya berusaha untuk membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang dan semoga banyak orang bisa menerimanya. Amin. Terima kasih. Kita takut apa yang dirasakan yang sama benar. Selama ini ada yang mengganggu rumah tangga kamu dan Arman. Sosok jin yang memiliki kemampuan untuk mengganggu rumah tangga dan... Ya, teman satu pesantrennya Salma cukup terinspirasi sama Salma lah ya dengan segala kesuksesannya. Tapi juga Indri ini emang meluangkan banyak waktu untuk Salma, jadi mau aja kalau Salma ada masalah apapun dia selalu berusaha hadir. Tapi itu aja kali ya. Itu dulu boleh, benar. Kalau seorang Dinda Kajah Dewi, kita juga pengen rusak hubungan antar manusia. Jin Dasim namanya. Untuk supaya bikin tidak mencurigakan gitu. Ya semoga agak berhasil di awal ya. Lumayan nggak? Tapi curiga nggak Mas? Tuh kan. Curiga semua, bener curiga. kan? Iya, tapi ya secara garis besar ya udah karakter Teh Diah ini menggambarkan bahwa Dasim juga bisa berupa sebuah bisik-bisik tetangga. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu di luar sana ya. Kalau ada tetangganya yang kayak Teh Diah, jangan dipercaya dulu gitu. Apalagi kalau dia ngasih dendeng. Itu lebih bahaya. Pasti ada udang di balik dendeng. Terima kasih Bu. Jin Dasim namanya.
Aku ingin menceritakan untuk Cina Flies ID nonton Dasim, karena di film Dasim aku tuh syuting itu rumah 20 tahun nggak dimasukin manusia. Terus saya masuk betul-betul merinding dan memang adegannya jatuh karena kaget melihat Dasim pertama kali. Jatuhnya beneran, lumayan. Tapi ya karena mungkin kita pemain, kita belajar olah tubuh, jadi alhamdulillah puji Tuhan. Bagaimana para saksi? Semoga kamu betah di sini. Semoga ibu kamu nggak mimpi-mimpi buruk lagi. Gimana tinggal di Pondok Mertua Indah? Sejauh Halo, saya Aswini Bening Suara, saya berperan sebagai Ustadz Dasim. Saya merasa terkejut ketika saya masuk perpustakaan tua saya di pesantren. Tiba-tiba satu kitab terlarang, kitab yang tidak boleh dibaca oleh para santri atau yang belum boleh dibaca, tiba-tiba ada lembarannya. Ini sangat menunjukkan saya sebagai Rasul. Saya berpikir siapa sebenarnya yang mengambil bagian dari kitab tersebut. Mau tahu siapa yang mengambil? Dia adalah, nontonlah film Dasim 15 Mei di bioskop. Terima kasih. ini sih gak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi Ibu nggak suka buka korden. ibunya Mas Arman tuh kayak nyimpen sesuatu gitu. Sama baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, jangan capek-capek. Dasim. Dasim adalah nama jin yang memiliki tingkat tinggi karena dia menjadi perusak rumah tangga. Dan dalam film ini, jin Dasim merusak rumah tangga sepasang suami istri yang semula nampak bahagia, happy, tetapi dirusak karena gangguan jin Dasim. Kelebihan dari film ini adalah sutradara Ginanti Roma menunjukkan bagaimana cara menangkal kejahatan jin Dasim supaya rumah tangga tetap utuh, tidak retak karena gangguan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi inilah kelebihan sebuah film horor karena ada jalan keluar yang ditawarkan pada klimaks film ini. Ini sih gak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi Ibu nggak suka buka korden. ibunya Mas Arman tuh kayak nyimpen sesuatu gitu. Sama baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, jangan capek-capek.